Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai pada puncak pelaksanaan FLS 2M Kota Cilegon untuk tingkat kecamatan. Seluruh sekolah sudah menunjukkan kemampuan terbaiknya, bakat-bakat terbaik anak-anak. Seluruh pemenang untuk semua kecamatan juga sudah diumumkan, tidak terkecuali dengan baca puisi. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan beberapa gambaran tentang hasil dari perlombaan di masing-masing kecamatan secara umum. Seorang pembaca puisi memerlukan dinamika yang cukup untuk dapat menunjukkan emosi dari puisi yang ia bacakan. Banyak peserta yang membaca puisi tanpa memikirkan dinamika puisinya, sehingga kecenderungannya adalah menunjukkan suara saja, tanpa rasa. Malah kecenderungan lain adalah hendak menunjukkan power vokal, bahwa vokal saya cukup keras untuk membaca puisi, bahwa saya cukup dapat menguasai ruang hingga bergema. Sementara membaca puisi itu bukan soal seberapa keras seseorang memiliki suara, tetapi seberapa tepat seseorang menentukan nada-nada di dalam pembacaan puisi. Untuk dapat menciptakan dinamika yang baik ini, kita harus memikirkan bagian mana yang harus ditinggikan, bagian mana yang harus direndahkan, bagian mana yang harus ditekankan, bagian mana yang tidak perlu penekanan, bagian mana yang kira-kira memang membutuhkan power yang besar, dan bagian mana yang tidak membutuhkan power yang besar. Membaca puisi dengan powerful dari awal sampai akhir itu bukan pilihan yang tepat. Bahwa bagaimana nada yang Anda ciptakan untuk sebuah puisi itu hak masing-masing. Tetapi perlu saya ingatkan bahwa meski hak masing-masing, nada puisi itu dari hasil interpretasi. Oleh sebab itu sangat sulit bagi siapapun hendak dapat membaca puisi dengan tepat jika dia belum melakukan interpretasi yang komprehensif. Seseorang yang hendak membawa sebuah pesan tentu harus terlebih dahulu mengerti, memahami pesan yang hendak dia sampaikan. Kesalahan umum kedua adalah ekspresi. Banyak sekali peserta yang suara dengan wajah itu nggak nyambung. Suaranya berapi-api, tapi wajahnya datar. Ekspresi wajah dengan suara itu adalah indikator penting untuk menilai apakah seseorang betul-betul menghayati puisinya atau tidak. Selain juga dilihat dari getaran suara itu sendiri, karena sangat berbeda antara orang yang hanya bersuara dengan orang yang bersuara pakai rasa. Patokan yang terlihat ini tadi, apakah sama suara yang dikeluarkan dengan matanya, dengan wajahnya? Kalau tidak menyambung antara suara, mata, wajah, menandakan ada kegagalan interpretasi atau kegagalan penghayatan terhadap hasil interpretasi terhadap sebuah puisi. Kesalahan umum yang ketiga adalah kebiasaan menggunakan gerak untuk setiap kata dan setiap kalimat. Tidak setiap kata dan kalimat perlu diwakili oleh gerak. Kata-kata yang diperkatakan itu adalah tanda sebagai pengantar makna. Sementara gerak itu juga adalah bahasa pengantar makna. Ketika keduanya terus ditaprakkan, itu tidak efisien. Maksud saya, tanpa berkata pun, ketika kita menggerakkan tubuh, misal, itu sudah tidak. Untuk apa mengatakan tidak sampai begini? Itu dua simbol yang bertabrakan. Gerak dalam sebuah pembacaan puisi adalah gerak yang ekspresif. Jikapun mau gerak yang terpola silakan, tetapi jangan sampai satu gerak dengan kata itu bertabrakan sebagai makna yang sebagai pengantar makna yang sama. Kesalahan keempat adalah pembaca puisi tidak menentukan nada dasarnya. Nada dasar bagi seorang pembaca puisi harus diperhatikan betul-betul sebelum memutuskan membaca puisi. Rata-rata atau banyak pembaca puisi yang sepertinya tidak menghitung nada dasarnya di mana. Sehingga banyak sekali pembaca puisi yang tidak sanggup menaklukkan nada yang dibuatnya sendiri. Tercekiklah, tersedaklah, dan sebagainya. Ada tiga hal berkaitan dengan nada ini yang perlu diketahui oleh para pembaca puisi, yakni satu adalah nada rendahnya seberapa, kedua adalah safe nada. Safe nada itu nada yang paling nyaman ketika dia hendak naik nada. Kemudian adalah nada tertinggi, sehingga dia dapat menghitung ketika mau naik nada, nada tertingginya batasnya di mana.
Kedua adalah bagaimana nada yang paling aman untuk dirinya, tengah biasanya dia, kemudian nada terendahnya segala. Ini penting untuk dilakukan, sehingga tidak ngotot, tidak maksa, meski nada tinggi. Pada lomba di tingkat kecamatan yang saya tekankan betul adalah penguasaan teknik. Itu berarti juara-juara di masing-masing kecamatan adalah mereka yang saya anggap memiliki teknik membaca puisi yang lebih baik. Tetapi untuk di kota Cilegon, untuk di tingkat kota nanti, teknik saya anggap sebagai sesuatu yang selesai. Sehingga patokan penilaian kemudian grade-nya naik. Dari yang bersifat teknis, kemudian masuk pada yang bersifat non-teknis. Bagaimana penghayatan passionate-nya, gairahnya, karakternya, kekuatan emosinya, kontrol emosinya dan sebagainya, itu akan sangat diperhitungkan. Semoga ini bermanfaat. Salam untuk semuanya, tetap berkreasi dan ingat bahwa kesenian bukan hanya untuk lomba. Di luar perlombaan, dunia kesenian kita bergerak lebih dinamis, lebih hidup, lebih bergairah. Salam.